tersenyum, berangkat kerja ke luar negeri demi keluarga, demi keluar dari kemiskinan. Tapi yang pulang, justru tubuhmu. Dalam peti kayu sederhana. Tanpa satu ginjal di tubuhmu. Rio Maulana, 29 tahun, hanya ingin hidup lebih baik. Tapi yang ia temukan di Kamboja bukan masa depan, melainkan neraka yang menelannya hidup-hidup. Ia ditipu agen, dikurung, lalu dipaksa masuk ruang kotor tempat organ tubuhnya diambil, tanpa bius, tanpa ampun. Cerita ini kami angkat dari kisah nyata yang dimodifikasi demi membuka mata banyak orang tentang gelapnya sindikat perdagangan manusia yang menargetkan anak bangsa. Jangan biarkan kisah seperti ini terjadi lagi. Tonton sampai habis. Dan kalau kamu peduli, klik like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang. Satu klik dari kamu bisa jadi penyelamat nyawa berikutnya. Namaku Rio Maulana, usia 28 tahun. Hidup di sebuah desa nelayan di Indramayu, tempat angin laut terasa asin dan mimpi-mimpi sering karam sebelum sempat berlayar. Aku anak sulung dari 3 bersaudara. Ayah sudah meninggal saat aku SMA. Ibu berjualan ikan asin di pasar, dan aku kerja serabutan. Narik gerobak, bantu tambal jaring, ngojek kalau ada HP nyala. Tapi semua itu, gak cukup. Apalagi adikku yang paling kecil baru masuk SMP dan butuh sepatu baru. Tiap malam aku duduk di bel bambu depan rumah, lihat langit dan bertanya, sampai kapan begini terus? Sampai suatu hari, HP jadulku bunyi. Pesan dari Wahyu, teman lama di pabrik dulu. Bro, gue di Kamboja sekarang. Kerja gampang, duit gede. Lo minat? Aku tertarik. Tapi juga curiga. Kerja apaan? Ngurus akun game doang. Kantoran. Flash. Duit bisa 15 juta sebulan. Wahyu juga kasih kontak seseorang bernama Pak Darto, yang katanya agen terpercaya. Gue chat. Orangnya ramah. Jawab cepat. Semua terasa mudah. Tenang, Mas Rio. Kami legal. Semua sudah kerja di sana lancar. Dia kirim foto-foto anak muda Indonesia lagi senyum. Katanya alumni angkatan sebelumnya. Akhirnya, aku luluh. Demi keluarga. Demi keluar dari kemiskinan. Biaya berangkat? Gratis. Cuma bayar cicilan dari gaji pertama. Katanya, cuma formalitas. Waktu aku bilang ke ibu, dia langsung pucat. Kamu yakin, Rio? Itu jauh. Ibu gak enak perasaan. Aku peluk bahunya. Tenang Bu, Rio pulang bawa motor baru buat ibu nanti. Beberapa minggu kemudian, aku berangkat. Di bus menuju bandara, aku bawa 1 ransel isi baju, 1 dompet isi KTP dan SIM, dan 1 harapan besar, pulang dengan bangga. Tapi aku tidak tahu bahwa langkahku malam itu bukan langkah menuju hidup baru, melainkan langkah menuju tempat paling gelap yang pernah kudatangi. Pesawat mendarat di Phnom Penh malam hari. Begitu keluar dari bandara, bukan mobil kantor atau staf perusahaan yang menjemputku, tapi 2 pria asing bertubuh besar, berkemeja gelap, ekspresi datar, dan tak bicara sepatah kata pun. Salah satu dari mereka hanya mengangkat kertas bertuliskan namaku, Rio Maulana. Aku mendekat, mencoba tersenyum. Saya, Mas. Mereka langsung mengambil pasporku. Tanpa bicara. Tanpa basa-basi. Aku sempat protes. Tunggu, itu penting. Tapi satu lirikan tajam dari mereka membuatku kaku. Entah kenapa, hawa di sekitar mereka, dingin. Seperti ruangan tanpa jendela. Aku dibawa naik mobil hitam tanpa logo. Di dalam, sunyi. Hanya suara AC yang mendesis dan jalanan asing yang kami lewati. Aku mencoba bertanya, ini langsung ke kantor ya? Mereka tak menjawab. Hanya tatapanku yang terpantul dari kaca jendela yang makin gelap. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti. Bukan di kantor. Bukan di apartemen. Tapi di depan bangunan tua bertembok tinggi, kawat berduri melilit puncaknya. Aku menelan ludah. Di dinding, tak ada papan nama. Hanya 1 kamera CCTV bergoyang perlahan, seakan menatapku. Pintu besi terbuka otomatis. Di dalamnya, lorong panjang dengan lampu remang-remang dan lantai semen berdebu. 1 pria berjenggot menunggu di ujung, lalu berkata datar. Masuk. Serahkan HP dan barang bawaan. Loh,
Saya mau kerja kantor, bukan ditahan. Satu tamparan mendarat di pipiku. Di sini, kamu cuma nurut. Aku terdiam. Tanganku gemetar waktu menyerahkan HP. Ranselku juga mereka geledah. Setelah itu, aku digiring ke sebuah ruangan besar tanpa sekat. Di dalamnya, puluhan orang duduk di kasur tipis. Sebagian hanya pakai kaos dalam, sebagian dia menatap tembok. Wajah-wajah Indonesia. Tapi semuanya kosong. Aku duduk di pojok. Seorang pria berambut cepak menoleh padaku. Baru ya? Aku angguk pelan. Dia mendekat, berbisik. Dengerin gue baik-baik. Jangan banyak tanya. Jangan coba kabur. Di sini gak ada pintu keluar. Aku menelan ludah. Suasana di ruangan itu seperti ruang tunggu. Tapi tunggu untuk apa? Malam pertama aku tidur di kasur lusuh. Tanpa selimut. Lampu menyala terus. Bau keringat dan debu menusuk hidung. Tapi yang paling mengganggu adalah suara-suara dari balik dinding belakang. Suara jeritan, tangisan, dan suara logam yang seperti diseret di lantai. Aku mulai merasa, tempat ini bukan tempat kerja. Ini tempat menunggu giliran mati. Hari-hariku di bangunan itu berjalan tanpa arti. Tidak ada jadwal kerja. Tidak ada pelatihan. Tidak ada aktivitas. Setiap pagi kami dibangunkan pukul 6, disuruh baris di lorong, lalu diberi nasi dingin dan sebutir telur rebus. Setelah itu, hanya diam. Menunggu. Tapi menunggu apa? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal mulai terlihat. Satu persatu dari kami mulai menghilang. Hari pertama, ada pria asal Cirebon bernama Dika. Ia dipanggil ke ruang belakang karena katanya, ada pemeriksaan kesehatan. Dia jalan dengan tenang, senyum kecil di bibir. Tapi malamnya, kasurnya kosong. Besoknya, nama lain dipanggil. Lalu besoknya lagi. Setiap yang dipanggil, tak pernah kembali. Aku mulai gelisah. Nafasku tak lagi lega. Setiap malam, tubuhku gemetar karena suara-suara yang semakin sering terdengar dari belakang dinding. Jeritan yang tak tuntas. Teriakan, tolong. Dalam bahasa Indonesia.